Nih saya yakinkan ya pada kalian, orang yang setiap saat hidupnya baik-baik saja, membahagikan orang, punya uang bantu orang, punya ilmu bantu orang, tidak pernah pelit, di sini saat ini sekarang selalu hadir, tidak pernah menunda ketika dia mau melakukan kebaikan, tidak direcokin oleh pikirannya. Saya yakin orang kayak gini tidak takut mati. Orang yang terus memperpanjang masa hidup sebetulnya dia sedang membungkus ketakutan akan kematiannya karena belum siap. Yang dia lakukan apa? Merampok duit orang, merampok duit negara, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jika perlu dimanipulasi, duit yang haram kemudian dibelikan seakan-akan hasil bisnis. Namanya pencucian uang. Boleh dia gaya-gayaan, pencitraan, pakai dasi kemana-mana dengan mobil mewahnya. Tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Pasti sieun tah modar. Paham? Biar ngerti. Pakai bahasa Sunda, asli itu bahasa Sunda. 99% pelajaran agama isinya itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Bukan cara hidup di surga. %90 ajaran agama itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Nah, pertanyaan saya, berapa persen dari 99% ajaran agama yang kita adopsi untuk menjalani hidup agar bisa mati? Kebanyakan digunakan untuk menjalani hidup agar bisa langgeng dalam kehidupan. Betul nggak? Kalau orang yang menjalani agama supaya dia hidup bisa mati, tentu saja dia sibuk mencari uang, tapi juga ada bagian yang dia bagikan. Dia sibuk mengumpulkan, ada bagian yang dilepaskan. Ngerti maksud saya? Oke. Ini belum ke intinya. Saya baru bicara permukaannya. Apakah untuk bepergian libur packing barang? Ya. Mau ke Bali, oh pasti 2-3 hari sebelum ke Bali udah gak bisa tidur. Betul gak? Packing barang luar biasa. Peci mana yang mau dipakai, tas mana yang mau dipakai, di pantai nanti sepatunya yang mana, oh luar biasa. Ketinggalan satu peci aja sibuknya luar biasa. Bisa balik deui tah ka imah. Tapi saat kematian tiba, tidak perlu packing koper. Betul? Datang telanjang, kata Allah, yuk pulang, telanjang. Sesederhana itu kok. Jadi orang-orang yang sibuk dengan keserakahannya, terus ya memupuk keserakahan terhadap yang dia ingin, memupuk kebencian pada yang dia tidak ingin, dia lupa kalau dia datang ke sini telanjang, pulang tuh telanjang. Supaya lebih sopan sedikit, ya dibungkus pakai kain kafan. Itu supaya lebih sopan sedikit. Dibungkus pakai kain kafan. Ya pakai doa-doa diupacarakan supaya beda dikit deh dengan yang lain. Kan ujung-ujungnya dibuang juga. Cuma cara ngebuangnya lebih sopan dikit. Betul nggak? Iya. Karena memang manusia ini selalu ingin diperlakukan istimewa. Kalau tidak diperlakukan istimewa, marah manusia ini. Iya. Itu. Jadi datang telanjang, pulang juga telanjang. Tidak perlu pamitan. Jarang orang mau mati pamitan. Pernah nggak ada orang mati pamitan? Jarang. Walaupun saya bisa baca data karma dan akan meninggal di usia berapa, itu nggak akan saya sampaikan.
Tidak perlu dan tidak bisa pamitan pada siapapun. Entah tugasnya sudah selesai, entah tugasnya belum selesai, gak ada waktu pamitan. Gak ada. Pertanyaan besarnya sekarang, kemana jiwa pergi? Kemana jiwa pergi? Itu pertanyaan besarnya. Kemana arwah ini pergi? Karena kalau jiwa sudah keluar dari tubuh kan ganti nama juga. Namanya arwah. Nah, kemana arwah ini perginya? Ini pertanyaan. Kalau tadi mau berangkat ke Bali jelas pesawatnya. Jelas di Balinya berapa lama. Tapi mati, ini jiwa kemana perginya? Pernah gak mikir? Maka di Quran kenapa ada kata-kata begini? Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tetapi kebanyakan manusia tidak melihat. Itu kan diabadikan dalam Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Walakin la tubsirun, dan kebanyakan manusia la tubsirun. Kebanyakan manusia enggak tahu jalan. Pernah enggak ada orang bertanya, nanti kalau sakaratul maut ya saya seperti apa? Apakah saat sakaratul maut nanti saya melihat? Apakah saat sakaratul maut saya tidak melihat? Kalau saat sakaratul maut saya melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Pernah enggak ada orang nanya begitu? Enggak ada. Enggak ada. Detil-detilnya seperti itu nggak pernah ada orang nanya. Mohon maaf. Saya waktu belajar spiritual, pertanyaan abadi yang ada dalam diri saya itu. Saya nanti kalau mati, apakah saya dalam keadaan melihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Karena itu alamat. Kalau mati dalam keadaan buta, kata Quran, waman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia lebih buta lagi di akhirat. Gak lihat di dunia, gak lihat di dunia, di akhirat.